Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman fi 'ilmina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang kami muliakan segenap pengurus takmir Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para imam, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, ketua kampung, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini diberikan kita kesehatan, keafiatan, kesempatan, keimanan. Mudah-mudahan semua nikmat ini masih terus Allah berikan sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kenikmatan ini membuat kita sadar, lebih semangat untuk melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan amal soleh yang kita usahakan ini diterima di sisi Allah, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, dapat menjadi bekal terbaik untuk kehidupan kita kelak di kampung akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat dan salam yang kita kirimkan, dengan usaha kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai majlis pada malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan surat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkah surat yang mulia ini Allah berikan rahmat, tujuan maghfirah kepada seluruh para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang telah memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan Allah merahmati guru-guru kita yang dulu mendidik kita, wabil khusus kedua orang tua kita yang membesarkan kita. Mudah-mudahan dilapangkan kubur beliau, dijadikan taman-taman surga. Mudah-mudahan jamaah yang hari ini susah diberikan kemudahan, yang pintu rezekinya sempit diberikan kelapangan, yang hari ini sakit diberikan kesembuhan, diijabah doa-doa Bapak Ibu semuanya, dikabulkan hajat-hajat kita semuanya. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan hamba Allah yang sholih dan sholihah, mendoakan kita setelah kita meninggal. Mudah-mudahan kita semuanya sampai pada akhir hayat yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita masih akan membahas yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi belum masuk dalam pembahasan kitab Minhajul Alim.
dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu beliau ada menuliskan ada satu amalan yang dilakukan oleh salafun salih selepas bulan Ramadan. Amalan itu mudah, simpel, dan juga insya Allah semuanya ibu-ibu hafal, apalagi bapak-bapak, yaitu salafun salih itu selepas bulan Ramadan terus membaca doa yang kita baca setelah sholat witir. Doanya Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Apa Pak terakhirnya Pak? Nah, hafal semuanya. Nenek-nenek aja insya Allah hafal. Kalau tidak hafal itu berarti tidak pernah hadir sholat tarawih itu, atau 8 rakaat langsung pulang. Nah, jadi doa ini artinya, wahai Tuhan kami, terimalah sholat kami, sholat kita, puasa kami, siyamana, wa qiyamana, sholat malam kami, berdirinya, wa ruku'ana, ruku kami, wa sujudana, sujud kami, wa tadarru'ana, tadarru' itu penghambaan, kepasrahan, ketaatan, wa takhashu'ana, kehusyuan kami, yang terakhir wa ta'abbudana, ibadah kami. Ada juga yang menambah wa zakatana, karena terakhir Ramadan itu kita membayar zakat fitrah. Kalau yang hartanya banyak lebih 85 juta setahun sudah ada di rekening, tambah zakat harta. Apalagi ibu-ibu yang emasnya 85 gram, nah, itu dikeluarkan zakat hartanya. Insya Allah di sini banyak yang lebih 85 gram bulan 100 gram. Amin. Jadi semuanya itu kita berdoa minta diterima. Itu dilakukan selama 6 bulan. Bulan Ramadan selesai, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Syawal ini bulan yang ke-10, Zulqa'dah bulan yang ke-11, Zulhijjah bulan yang ke-12, bulan haji. Setelah itu Muharram tahun baru Hijriah. Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal sampai bulan Maulid. Nah, 6 bulan berikutnya itu sudah berubah doanya jadi, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Walaupun kita itu biasanya mulai berdoa pada bulan Rajab, tapi generasi sebelum kita, orang-orang soleh itu mulai bulan Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan sudah sampai. Itu sudah berdoa. Minum ya. Duduk. Jadi sudah berdoa. Nah, kenapa para salafun salih itu berdoa? Itu kata, sudah ya main lagi. Sebelum main dilarang. Main. Kenapa salafun salih itu berdoa? Ada maqalah ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam Musnad Imam Ibnu Abi Dunya. Kata Sayyidina Ali, kun liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Artinya itu,
para jamaah, jadilah kita itu bagaimana kira-kira persiapan amal kita itu diterima itu menjadi lebih prioritas utama ketimbang kita beramal itu sendiri. Ini sepintas kita itu bingung, Pak. Bukannya yang penting kita beramal. Kalau persiapan panjang-panjang, habis umur belum sempat beramal kan? Mana yang lebih penting, persiapannya kah atau mengerjakannya? Rencananya kah atau actionnya? Nah, kata Sayyidina Ali, persiapannya itu lebih diutamakan daripada pelaksanaannya. Kenapa seperti itu? Karena berapa banyak amal itu yang ditolak oleh Allah satu. Berapa banyak amal itu yang sia-sia karena kurang syarat dan rukunnya. Banyak juga amal kita itu sebujurnya sudah diterima, di tengah jalan salah niat lalu untuk keikhlasan menjadi tertolak. Makanya dalam Al-Quran itu, dalam semua ibadah itu ada Allah mengingatkan sholat misalnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholatnya lalai. Artinya kita sholat lalai, lain membawa keselamatan tapi membawa kecelakaan. Jadi jangan setep fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, habis nanti jamaah kada mau sholat. Nah, jadi dibaca sampai habis ayat itu. Nah, ini sholat. Dalam puasa sudah sering kita dengar, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-jubul, atau seberapa banyak hambaku, umatku ini yang puasa, kata baginda Rasul, ini hadis riwayat Bukhari. Itu tidak diterima puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dalam sedekah, zakat, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai hambaku, jangan kalian batalkan pahala sedekah bil manni, dengan mengagung-agungkannya, lalu menyebut-nyebutnya, lalu menyakiti hati orang yang menerima. Sidin itu kalau kata kami menyumbang paling jadi apa misalnya ya hari-hari sidin itu kami yang memberi isi penutnya misalnya. Nah ini untuk sampai-sampai Al-Quran itu mengingatkan qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'u adza. Kata-kata yang baik itu jauh lebih bagus daripada sedekah tapi diikuti dengan mengungkit pemberian kita. Artinya amalnya sudah bagus tapi setelahnya itu kurang pas. Nah, dalam haji rukun Islam yang 5 kita, faman hajjal baita fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Siapa yang naik haji jangan dia satu rafas. Rafas itu berbuat sesuatu yang jorok, maaf bahasanya para jamaah, atau berpikiran mesum atau perilaku mesum. Biasanya hubungan suami istri. Wala fusuk itu dari kata fasik. Semua maksiat itu adalah perbuatan fasik. Wala jidal, jangan juga berkelahi. Kalau musim haji, ada apa yang naik haji pada tahun ini? Nah, kalau ada nanti coba cari yang aneh-aneh. Nanti banyak kita menemui yang aneh-aneh. Kalau naik haji itu jangan-jangan kita juga aneh-aneh nanti. Ada wujudan, ini wujudan Pak ya. Coba tanya aja kan, pasti ada kita menemui yang aneh. Dulu di Musdalifah itu laki bini berkelahi. Masya Allah. Pak ingat haji Pak, Pak ingat haji sudah lupa. Jadi memang penting juga kita sebelum
melaksanakan ibadah haji ini banyak-banyak bertobat, banyak-banyak minta ampun, bujur-bujur apa gambaran kita itu di Indonesia terbawa sampai di sana. Dalam hadis baginda Rasul, haji yang tidak tercampur dengan kemaksiatan, artinya kalau kita bermaksiat, marah misalnya lalu beristighfar, itu selesai. Artinya belum sempat minta ampun saat haji, bertobat kepada Allah, sampai selesai haji maka susah menjadi haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali mendapat surga. Nah ini kita selesai. Ini jangan banyak-banyak kalau Islam 5 aja. Nah, artinya semua ibadah itu ada potensi tidak diterima, ada potensi tertolak. Sehingga kata Khalifah, kalau tidak salah Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah, itu ketika orang bulan datang 1 Syawal, itu sholat Idul Fitri, orang-orang berbahagia. Kata ulama yang lain, kalaulah kita tahu amal kita itu di bulan Ramadan diterima, pantaslah kita berbahagia. Tapi kalau tertolak, itu seharusnya kita bersedih. Jadi banyak juga yang Idul Fitri sedih. Kalau kita sekarang Idul Fitri sedih apa? THR cair. Nah misalnya, atau terlambat motor itu tutup sudah mall, diskon habis. Nah ini yang pertama para jemaah. Sehingga selepas bulan Ramadan ini, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita masih terus baca doa itu, Rabbana taqabbal minna sholatana wa shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana, sujud, terus dibaca. Kalau tidak bisa 5 waktu, ya pilih di waktu-waktu tertentu, sholat subuh atau sholat maghrib ya, nah. Jadi pilih waktu-waktu tertentu. Nah, berikutnya kata Sayyidina Ali, alam tasma ila qaulillahi ta'ala. Jadi ini tadi kata Sayyidina Ali, hendaklah kita mempersiapkan amal itu lebih utama dari amal. Karena kalau persiapannya bagus, itu pasti sudah diniatkan, dicatat sudah oleh malaikat 1. Kalau mengerjakan 10. Nah, dicatat. Kalau persiapannya bagus, itu hasilnya itu insya Allah bagus. Kalau kata motivator sekarang para jamaah, if you fail to fly, you fly to fail. Kalau kita gagal merencanakan sesuatu, kita merencanakan kegagalan. Artinya rencananya aja sudah setengah-setengah. Nah, itu merencanakan kegagalan. Ini contoh mudahnya. Kita mau jalan-jalan ke Bontang, ke pantai basah. Kata kawan, siapkan sudah mobil diservis. Ibu-ibu siapkan, Bu, beli sudah sosis, nugget, apa-apa. Karena kita di sana 4 hari 5 malam. Ini bisa. Kita santai aja, santai. Besoknya hari Sabtu mau berangkat. Baru malamnya kita siap-siap. Itu pun siap-siapnya habis isya. Mau beli sosis, tokonya sudah tutup. Mau servis mobil, orangnya sudah tutup bengkelnya. Mau beli makanan yang lain juga pasar sudah tutup. Akhirnya persiapan kurang. Tapi kalau persiapan mantap, insya Allah hasilnya mantap. Mau mengajukan beasiswa Kaltim. Apa Pak syaratnya? A, B, C, D, kartu keluarga, akte kelahiran, surat keterangan sekolah, buku rekening aktif. Kita siapkan. Kalau ada yang kurang secepatnya. Itu tunggu aja, insya Allah dapat. Insya Allah dapat, tapi jangan dipilih oleh panitianya. Tapi kalau kakaknya tidak ada dari panitia, buku rekeningnya tidak ada, surat keterangan sekolahnya tidak ada, yang ada fotonya aja, foto anak.
Siapa nama anak ini Palui misalnya. Nah itu susah. Nah jadi kita mempersiapkan amal ibadah itu penting sekali. Nah kita kembali ke maqalah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, alam tasma' ila qaulillahi ta'ala, belum pernahkah kalian mendengar ungkapan ayat Al-Quran, innallaha yataqabbalu minal mu'minin, sesungguhnya Allah menerima, innallaha yataqabbalu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal-amal dari hamba Allah yang bertakwa. Jadi kita tadi pada jamaah kesimpulannya satu, kita sudah ingat doa ini terus kita baca selepas bulan Ramadan demi untuk mensukseskan amal kita diterima. Amal kita pasti kurang-kurang, makanya akhir doa itu wa tamim taksirana, sempurnakanlah amal kami yang kurang-kurang ini ya Allah. Kita tidak tahu diterima atau ditolak, tapi kita berdoa. Pokoknya doa aja terus, mudah-mudahan diterima Allah. Lanjutannya kata Sayyidina Ali, innallaha yataqabbalu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal dari hambanya yang bertakwa. Ini ayat surat Al-Maidah ayat ke-27. Ini berkisah tentang Qabil dan Habil. Bunyi ayatnya, waslu alaihim naba'abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa la yataqabbala min al-akhar qala la aqtulannak qala innallaha yataqabbalu minal muttaqin. Tidak salah. Jadi dikatakan kepada Nabi Muhammad, bacakan kepada mereka, ceritakan wahai Nabi Muhammad, berita tentang dua anak Nabi Adam yang berkurban. Nah, ini kita dekat bulan kurban, ini kita berkisah kurban karena nanti kibas atau kambing yang diturunkan kepada Nabi Ismail itu berasal dari persembahan kurban anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi pas ini kisahnya. Jadi ketika keduanya yang Qabil ini ahli dalam pertanian, yang Habil ini ahli dalam peternakan, dua-duanya melakukan pengorbanan. Bedanya, Qabil ini memberi pengorbanan dari hasil perkebunan yang terpuruk. Jadi dari gandumnya itu dicari yang halus isinya, itu pun dimakan, mau busuk sudah. Kalau Habil ini memberi dari kambing yang terbaik. Jadi ada anak kambing, bahasanya itu kibas. Anak kibas ini yang paling disayang oleh Habil, disayang, dijaga. Nah, ketika disuruh melakukan pengorbanan, itu yang dikorbankan. Nah, jadi Habil ini memberikan domba yang terbesar, kambing yang terbesar. Nah, ini kita ingat, kita itu kalau memberi itu kalau bisa yang terbaik. Kemana saja bapak-bapak kalau belikan ibu daster, belikanlah yang harga 100 Pak. Jangan yang harga 50 dapat 2 lembar gitu. Bayar dipakai sekali rangit langsung. Bayar dicuci luntur, habis baju putih kita kena luntur aja. Belikan yang terbagus sedikit. Nah, kenapa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita itu sekali-kali tidak bisa mendapat kebaikan yang penuh keberkahan sampai memberikan apa yang kita sukai. Artinya standar kita. Kalau standar kita ini A, maka
kasihan. Ini kalau mampu. Kalau tidak mampu ya turun-turun sedikit aminas ya. Jadi Habil ini memberi adalah kambing yang terbaik. Kata Imam Ibnu Katsir, memang sebagian yang kita dengar persembahan ini ya. Jadi persembahan ini karena salah satunya Habil mau menikahi saudara dari Qabil yang biasa kita dengar, Pak. Atau sebaliknya, Qabil menolak karena memang Nabi Adam itu dengan Sayyidah Hawa itu kalau lahir pasti kembar, laki perempuan. Nah, kembarannya si Qabil ini dalam tafsir itu disebut rupawan. Kalau bahasa Banjar Mas, kalau bahasa Jawanya ayu. Nah, kalau yang kembarannya si Habil ini biasa saja. Sehingga Qabil ini tidak mau, ini kembaran saya. Tapi syariat Nabi Adam tidak boleh kembaran itu menikah. Jadi harus dengan adiknya, yaitu kembaran yang lain. Jadi silang. Tapi kata Imam Ibnu Katsir sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya cuma disuruh berkorban, tidak ada permasalahan karena pernikahan itu. Ini pendapat Imam Ibnu Katsir yang pertama. Jadi tidak ada masalah karena masalah perempuan, tapi betul-betul keduanya disuruh mengorbankan untuk Allah. Nanti Allah memberi. Boleh jadi disitulah nanti kita belajar tentang pelajaran pengorbanan. Lalu dipilih mana yang terbaik? Turunlah api. Dalam tafsir itu disebutkan turun api. Yang disambar adalah punyanya Habil. Nah, jadi yang diterima walai yutaqabbalul akhar. Jadi yang satunya tidak diterima. Kata Qabil, la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Nah, aku pasti akan membunuhmu. Jadi balas dendam. Lalu kata Habil, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari hambanya yang bertakwa. Nah, ini kisahnya para jemaah. Kisah. Jadi ayat pembahasan tentang Ramadan tadi, yang salafun salih itu memberi kesan terus berdoa ini dikuatkan oleh perkataan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kita itu sering amal persiapan kurang, hasil tidak maksimal. Makanya persiapannya dibagusin. Disambungkan oleh Sayyidina Ali ke ayat ini, Al-Maidah 27 ini. Kenapa? Dulu anak dari bapak manusia Nabi Adam itu sudah jauh-jauh hari melakukan pengorbanan, yang itu termasuk ibadah. Satunya persiapannya mantap, yang satunya seada-adanya. Jadi bila kita sholat seada-adanya aja, serahai diterima kadang-kadang. Pokoknya sholat dulu Allahu Akbar. Boleh, tapi dulu itu. Sekarang kalau bisa jangan lagi. Kalau sedekah seada-adanya, dicari yang murah. Kayak dapat rupiah 10.000 dapat 15. Terakhir kalau bisa kita itu yang 10.000 dapat 3 itu. Waduh, banyak jujur iklannya malam ini, baik para jemaah. Mohon maaf. Terakhir dan batin belum berbayar. Nanti dibelikan. Kita main dasarnya dulu. Nanti dapat pokes. Kalau mainnya di luar udah lama. Kita main di luar bisa ini main lawas di luar dapat pokes. Jadi maksimal. Nah, ini pesan ini penting kita bawa selepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan mungkin kita itu karena suasana menjadi lebih semangat. Kanan kiri tarawih, kita tidak tarawih malu. Kanan kiri menyumbang iftar, buka puasa, kita tidak menyumbang malu. Kanan kiri sholat malam 10 hari terakhir, kita malu. Kanan kiri sedekah jalan terus, kita tidak sedekah, malu. Lewat terus kotak amal. Nah, itu boleh jadi karena
Boleh jadi karena kurangnya persiapan kita tadi. Maka yang terbaik para jamaah di bulan Syawal ini, Syawal itu berarti irtafa'a atau naik. Kalau dalam asrul bahasanya itu naiknya untuk unta, karena itu datang musim kawin atau bisa kawin, jadi naik. Nah, mudah-mudahan kita ini naik juga amal ibadah kita di bulan Syawal ini. Minimal apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nanti tetap kita lakukan di bulan Syawal ini. Yang berikutnya, apa tanda Ramadan kita ini diterima? Atau tanda Ramadan kita ini makbul? Atau ada berkahnya? Jadi tandanya para jamaah adalah kita terus melakukan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan kita baca Quran, bulan Syawal, Dzulhijjah ini masih baca Quran. Bulan Ramadan, ibu-ibu malam wadai menyumbang ke masjid, masih bulan Syawal ini. Bulan Ramadan kita membaca Quran, masih kita baca Quran, sudah tadi. Bulan Ramadan kita sholat malam, masih kita sholat malam. Bulan Ramadan kita berjamaah, masih. Ini sayangnya kalau terakhir Ramadan itu masih penuh masjid habis sholat isya. Karena takbiran malam ke-29 itu kan penuh, malam ke-30 penuh. Coba lihat tanggal 2 Syawal, penuhlah masjid habis isya. Pasti kosong lah, kata jamaahnya pulang kampung lagi. Tunggu 2 minggu lagi, 2 minggu setelah Ramadan, kira-kira penuh tidak? Sama tidak penuhnya dengan kita pas tarawih. Nah, jadi masyarakat kita ini terkadang menganggap tarawih itu lebih afdal daripada sholat isya berjamaah. Padahal sholat isya berjamaah itu yang paling afdal. Bahkan sholat ba'diyah isya itu lebih afdal daripada sholat tarawih, karena dia mengikuti yang wajib, penyempurna dari yang wajib kalau ada kekurangan. Jadi tandanya Ramadan kita itu diterima para jamaah kita terus. Nah, ini kita lihat masih tidak kita melakukan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kata orang itu, kalau kita itu Pak, Ibu, senang terhadap sesuatu, kita kembali lagi ke tempat itu. Misalnya di Exaid ini ada pentol bakar paling nyaman sesama lidah, misalnya. Ini kan pasar malam ini. Nah itu. Besok kita mau makan pentol bakar, ke situ kita datang. Oh itu paling nyaman. Beli 10.000 bonus setusuk, biasa dapat 5, di situ dapat 6. Biar muarab. Kita kembali lagi ke situ. Ada nasi goreng yang paling nyaman di mana? Di Exaid. Di gang berapa? Gang 6, lurus saja terus sampai naik gunung. Contoh aja. Karena nyaman kita sudah menerima, memori kita ke situ, besok makan nasi goreng kan di mana paling itu di Exaid paling nyaman di gang 6. Ke situ lagi kita. Artinya kita kembali ke situ lagi. Jadi kalau kita nyaman dengan amal ibadah kita di bulan Ramadan itu, kita akan kembali melakukan. Tapi ibadah itu tidak selamanya nyaman. Ibadah itu perlu juga perjuangan, usaha berat, membiasakan, lalu jadi terbiasa. Jadi tidak selamanya memang kita melaksanakan dengan penuh kenikmatan. Kadang dengan penuh kemalasan, bangun subuh malas, sholat asar malas, berjamaah nyaman di rumah, sholat isya malas, capek, nyaman di rumah. Itu juga perlu pemaksaan dan pembiasaan. Nah, yang terakhir para jamaah, setelah tanda tadi ada, berarti kita melihat ke diri kita masing-masing ada tidak. Nah, apa pesan terbesar dari bulan Ramadan? Masih di bulan Syawal. Ramadan itu Pak mengajarkan kita untuk berhati-hati.
mau berucap sedikit takut puasanya pahalanya berkurang. Ini habis ya sudah. Mau berbuat sesuatu takut puasanya batal. Mau makan takut belum azan. Memang salah satu keajaiban dunia itu kan di bulan Ramadan itu semua umat manusia itu rindu dengan suara azan. Tidak rindu dengan suara azannya itu rindu. Azan maghrib kalau jangan azan asar. Kita itu kan rindu betul, apalagi kanak-kanak itu. Bila azan asar buka aja, padahal ada puasa. Yang penting nongkrong dulu di masjid di ruangannya kan buka puasa. Nah, jadi kita itu berhati-hati dan itu yang perlu kita bawa selepas bulan Ramadan. Ar-Ramadan ila Ramadan wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahunna idza stunibat kabair. Kalau kita bisa menjaga kehati-hatian itu antara Ramadan kita dengan Ramadan tahun depan itu dosa-dosa kita diampuni. Kafarat. Syaratnya kita menjauhi, menjaga diri dari dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu mungkin beristighfar hilang, merancang ke masjid hilang, dihapus, berwudu hilang. Kalau dosa-dosa besar itu susah. Jadi menjaga diri ini menjadi penting, berhati-hati. Jadi selepas bulan Ramadan ini hati-hati kita, hati-hati berucap, hati-hati melihat, hati-hati melakukan sesuatu. Banyaknya itu, mana dapatnya itu? Siapa yang menyumbang ini? Banyak muncul iklannya ini baik. Ini mamanya ke Jakarta wah ini. Jadi ditinggal 3 anak paksa turun menghandle semuanya. Besok lagi khutbah Jumat di Gatot Subroto ini kayak apa lagi? Kalau naik mimbar habis tuh ini kisah. Jadi berpikir ini kemana dititip? Mama sudah tua kasihan dititip. Nah jadi karena masih dicari loh. Kita bertawasul aja dengan wali Allah ini mudah-mudahan ada jalan. Nah kita kembali. Jadi pesannya kita berhati-hati para jamaah, berpikir fakir qabla an ta'zima untuk melakukan sesuatu. Di bulan Ramadan kita itu selalu berhati-hati. Mudah-mudahan ini terbawa sampai selepas bulan Ramadan. Jadi kita bisa mengerem perilaku kita untuk tidak berbuat yang menganiaya kita. Berikutnya para jamaah, amal yang kita lakukan tadi memang tidak ada yang tahu diterima atau tidak. Tapi minimal kita mengusahakan syaratnya. Syaratnya tadi adalah dalam ayat itu amal yang diterima adalah amal orang yang bertakwa. Kata ulama tafsir, makna takwa di sini satu adalah amal yang ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, jadi kita ini berusaha untuk ikhlas walaupun kecil. Ikhlas itu adalah menggantungkan segala sesuatu karena Allah. Kenapa Pak Pian menikah dengan ibu ini? Ya, ini karena Allah Pak, untuk ibadah. Kenapa Pian bekerja di sini? Ya, pilihan. Nah, bisa menjelaskan takwa. Jadi banyak-banyak kita berikhlas, banyak-banyak membagus persiapan. Yang terakhir banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, innal aidin wal faidin. Mohon maaf banyak iklan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.